Hai guys, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri Syafoni dan suami saya Riki, bersama Ban Swallow di Ekspedisi Celebes di channel Ica Ica TV. Ya, jadi ini kita hari kedua di Makassar setelah kemarin sampai dari Bira ke Makassar. Dan kita hari ini akan kemarin malam sih sebenarnya kita sempat ketemu sama Om Oce. Ini nih. Oke. Kita malam ini kedatangan ada satu teman. Halo Om. Halo, Dengan siapa? saya Om Oce. Oh, Ya. Ada masuk komunitas Om? Enggak? Tidak masuk, saya istilahnya monolog. Kalau dalam dunia teater itu monolog. Iya. Om Oce dan istrinya. Dengan siapa Nanda? Apri. Tante Apri. Nah, kita dibawain apa? Jadi kita dibawain kue homemade ya. Iya. Wah, Jadi buatan ini sendiri. homemade buatan Tante Apri. Nih namanya Dapur Aprizon. Nah, Aprizon, seputaran wah. ada IG-nya tuh, ada IG-nya. Iya. Dapur Di follow ya, Aprizon. Dapur Aprizon. Seputaran Makassar bisa nih. Nah, apa kuenya? Kita juga belum tahu sih ya. Belum tahu. Wih, apa ini Tante? Kayak kue talam gitu. Kue lumpur surga namanya. Lumpur surga. Kue lumpur surga. Ini pakai pandan asli. Wah. Bahan dasar. Mirip kue talam ya. Kalau di kita ya. Tapi ini bawahnya berarti hijau. Hijau, terus pakai kenari lagi. Oh, oke. Itu masih hangat. Wah, Yang lama di Coba Tambah satu. dimasukin di kulkas lebih enak kita lagi. coba. Oh gitu. Cuma nggak ada sendoknya ya. Oh, Nggak dipotek aja itunya. iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini aja. Itu kan bisa dikupas. Wheel. Nah. Oh. Oh iya beda, bukan kue talam sih. Langsung kita coba. Kayak rasa onde-onde. Oh ya? Bener. Enak. Pakai kenari lagi katanya. Pakai pandan. Dia lebih dingin lebih enak lagi. Mantap ya. Enak. Yang seputaran Makassar, wajiblah coba nih. Kue lumpur surga Kue lumpur surga dari Dapur Aprizon. Aprizon. Ada IG-nya, ada WA-nya. Iya, jadi kita disamperin dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih sama Om Oce sama Tante Apri. Nah, seperti itu sampai jam 12 sih kita kemarin ngobrol-ngobrol sama Om Oce dan istrinya Tante Apri. Dan hari ini kita mau cek ke DLU mengenai kepastian kapal. Iya. Semoga ada kabar baik atau malah semakin memburuk. Kita lihat nanti. Oke? Ya. Halo guys. Jadi bad news. Kita barusan dari kantor Dharma Lautan Utama. Ternyata jadwal kapal yang akan kita incar hari Jumat itu ternyata Rucitra 7 dan itu hanya kelas ekonomi semua dan itu juga ternyata sudah full. Lalu mau nunggu sampai satu minggu lagi hari Senin depan ditunggu kapal Kencana 7. Ternyata juga kamar yang kelasnya semuanya juga full, tinggal ekonomi. Nah, jadi agak mikir-mikir juga nih. Antara kita nunggu satu minggu lagi atau opsi kedua kemarin Foni kasih ide kita kirim motor pakai Rucitra 7, kitanya naik pesawat ke Surabaya, tungguin motor di Surabaya. Saya lebih tertarik opsi itu sih daripada harus nunggu sampai seminggu di Makassar ini, buang waktu yang pasti seminggu tambah lagi 2 hari ke naik kapalnya kan sampai di ininya Selasa atau Rabu pagi kayaknya. Dan
keadaannya, maksudnya Poni kan mikirin 32 jam di ekonomi itu agak ini dia. Nah, itu dia, masih bingung. By the way, saat ini kita lagi ada di Rally Emoto, toko peralatan aparel di Makassar nih. Nih. Ini di jalan apa, Mas? Jalan Abdul Qadir. Jalan Abdul Qadir nomor 7 Makassar. Nah, buat teman-teman yang mau cari aparel atau mungkin pas lagi riding ada trouble seperti kami, lagi trouble intercomnya dari kemarin berapa hari kan. Kita mau nanya intercom juga di sini. Dan kita dapat ini dong. Padahal belum belanja, tapi dapat oleh-oleh dari Rally Emoto. Thank you Rally Emoto. Thank you Om Adit. Nah. Kayak gini nih bajunya. Oh, bajunya kayak gini. Oh, ini dijual juga. Jual. Wah, mantap. Thank you. Padahal belum belanja kita ya. Ada marketplace-nya nggak? Kalau teman-teman ada yang mau... Ada ini Ada. online-nya. Tokopedia di Rally Emoto juga. Oh, iya. Oke. Oh, nih. Ya, kayak gitulah. Dan kita masih menimbang apakah kita nunggu Kencana 7 seminggu lagi. Berarti tanggal 26, tanggal 28-nya baru sampai di Surabaya, atau kirim motor. Yang di Rucitra 7 itu motor masih bisa dikirim, orangnya udah penuh katanya. Hari Jumat, Sabtu sore sudah sampai. Jadi Minggu pagi kita sudah langsung bisa jalan keluar dari Surabaya, melanjutkan perjalanan. Bingung. Nah, jadi karena masih ada waktu beberapa hari di sini dan jaket dan celana sudah mulai bau. Saatnya dicuci nih. Nih, tadi lupa ngevlog Tadi pas lupa lagi pas nyucinya. Jadi sekarang numpang di rumahnya Bro Gary, kalau teman-teman ingat waktu kita di Makassar dulu. Nah, ini numpang nyuci dan gantung-gantung jaketnya. Selesai. Sudah wangi. Ya, begitulah, kita masih belum belum decide apakah menunggu kapal atau kirim motor dan naik pesawat. Sepertinya akan naik pesawat ya. Sepertinya itu solusi yang terbaik. Karena harinya lebih cepat, karena kita butuh cepat balik ke Padang juga kan. Ya, begitulah. Semoga udah 2 kali nih. Dulu Surabaya juga nunggu kapal, sekarang Makassar nunggu kapal lagi. Begitulah. Nasib kita tinggal di negara maritim kepulauan yang sambung menyambungnya harus dengan kapal. Tapi nggak apa-apa, itu yang namanya perjalanan. Oke. Seperti lagunya Tulus. Dan ini hari ketiga. Hari ketiga di Makassar. Di Makassar. Dan kita kembali lagi dong ke Sumber Sakti. Karena kita sekali lagi kita mau ganti ban motor. Urban Grape. Kita ada Urban Grape balik ke Razor XP yang kita pakai waktu dari Padang ke Makassar dulu. Itu kan waktu itu 2.600 kilo dan cuman berkurang sedikit, menipis. Nah, kita akan tes lagi ban yang sama dipakai lagi buat nanti nyebrang ke Surabaya balik ke Padang. Nah, seperti itu. Jadi kita masih di Sumber Sakti nih, Sumber Sakti. Ini yang lupa. Nah, nanti ya pokoknya ini masih lebih lumayan lah. Ya, seperti itu. Jadi cocok kalau kita masih pakai ini, masih oke. Memang apa istilahnya, untuk jet touring jarak jauh dengan beban berat ini, karena rata-rata kita juga kemarin jalan touring selesai ganti baru. Malah kemarin itu yang Sumatera cuma 5.000 kilo, pulangnya langsung ganti baru yang ban saya yang sebelumnya. Lalu yang di waktu ke Timor dulu itu pakai ban standar 10.000 kilo, itu pulangnya udah licin banget, saya nggak sadar, saya nggak lihat-lihat kondisi ban. Nah, seperti itu. So, ini cukup memuaskan Ki. Kalau buat saya sih rasanya kalau saya bawa balik ke Padang dengan ban ini masih oke.
masih bisa sampai Padang baru ganti total yang memang sudah harus ganti banget itu masih bisa. Oke, lumayan. Tidak mengecewakan hasilnya selama ini. Dan kita main ke Taman Wisata Bantimurung. Tapi kita nggak motoran sih, karena kan motornya masih kita tinggal di Sumber Sakti. Iya. Jadi kita sama Bro Gary naik mobil ke Taman Wisata Alam Bantimurung. Nah, di sini harga tiket masuknya buat dewasa masing-masing orang 30.000. Nah, untuk mancanegara 255.000. Lumayan ya, untuk kita bukan bule. Oke, itu dia kita barusan dari Bantimurung. Singkat aja. Sebenarnya masih ada danau, ada goanya lagi, cuman harus jalan lebih panjang. Dan kita nggak cukup juga. Ini juga sebentar lagi udah mau makan siang, tapi kita masih ada satu tempat yang kita mau singgahi, yaitu Leang-leang. Leang-leang. Apa itu leang-leang? Check it out. Nah, saat ini kita sudah sampai di loketnya. Untuk masuk dewasa lokal 15.000 dan untuk mancanegara 30.000. Lebih masuk akal yang sini ya harga untuk mancanegaranya, cuma 2 kali lipat. Kalau tadi dari 30.000 jadi 255.000. Oke, kita mau beli tiketnya dulu. Nah, jadi ini tiketnya teman-teman. Satu orang 15.000. Oke, kita masuk. Ya. Nah, di area yang ini namanya area Taman Batunya. Ini adalah batu-batu apa ya namanya ini ya? Saya juga kurang tahu. Kalau ada teman-teman yang tahu ini jenis batu apa. Dan ini memang kayaknya batu-batu dari zaman dulu banget yang terbentuk oleh alam jadinya kayak begini. Nah, kita jalan terus. Ternyata ini taman batunya masih luas banget, teman-teman. Dan tadi ada informasinya bahwa itu adalah batu kars atau batu gamping. Nah, jadi ya seperti itulah. Kita pengetahuan soal batu-batu memang nggak tahu. Taunya cuman batu bacan. Oke, kita masih lanjut. Oke, ini perjuangan ya. Karena setelah naik tadi tangga-tangga batu, sekarang harus naik ini lagi. Karena ternyata goanya cukup tinggi. Oke. Mainnya Apaan tadi? Ini nama leangnya? Lea peta kiri. Kere. Peta kere. Peta kere. Kalau kita orang kere. Oke. Lumayan. Kita coba naik. Terus. Oke. Nah, ini sudah bebatuan kapur deh kayaknya nih. Wow. Cukup tinggi. Nah, di sini ada lukisan-lukisan dari zaman manusia goa dulu. Aduh, mana sih yang babi? Itu di atas. Oh, yang hitam itu. Yang merah. Nah, mari kita lihat. Nah, itu teman-teman. Ada gambar kayak gambar babi, lalu ada tapak tangan. Kalau teman-teman bisa lihat seperti itu. Dan ini udah diteliti sudah berapa tahun ya, Pak? Kalau umurnya Yang lukisan ini di Maros Pangkep itu yang paling muda umurnya itu 27.000 tahun.
Paling muda umurnya. Loh itu tadi cuman 4.500? 45.000 tahun. Oh 45.000. Itu yang tertua di dunia. Oh oke. Dari Mars Franco. Oke ini dia. Nah di sini masih ada gua lagi. Sebenarnya kata bapaknya kita masih bisa masuk. Ada jalan tembusnya. Tapi ya, nah tuh saya coba masuk sedikit. Nah ini masih jalan terus lagi. Nah. Oh, ada tembusnya. Pak, ini bisa masuk ya, Pak? Ya, bisa. Oke, kita masuk. Wow. Oke. Wah, ini pasti ini tempat tidurnya nih dulu nih di atas itu. Ini ruang tamu, ruang keluarga. Oh, tembus, ada cahayanya. Oke. Dan panas sekali. Ini panas banget. Jalannya agak curam sih, takut licin gitu. Keren. Kamu mau turun? Tapi jalurnya agak harus sini, kayaknya harus ngesot deh. Bisa? Licin nggak? Enggak. Oh yaudah kalau gitu. Nah, oke. Tembusnya ke sini tapi nggak bisa keluar lagi. Tapi mungkin zaman dulu bisa keluar karena ini kan ada pohon-pohon yang mungkin masih baru. Nah, seperti ini. Wow. Ini keren sih. Mantap. Keren ya? Keren. Pengalaman masuk gua lagi, tapi ini guanya berbeda. Yes. Keren sih. Lihat apa kehidupan orang zaman dulu ya. Iya, ngebayanginnya Ngebayanginnya kayak gimana. Nah ini mungkin dulu buat ngintip-ngintip kali ya. Kalau ada musuh. Buruan. Oke, yuk. Kita mau foto? Nah ini seru lagi nih. Kita gua itu kan di atas kita ini. Nah turun pakai tangga besi. Sekarang kita menuju yang keduanya. Jalannya begini. Pak muak ya? Waduh. Hampir. Tahan napas. Tahan perut. Aduh, tahan napas. Seru nih seru. Wow. Oke. Yes. Wah. Ini apa kayak dinding yang dinding tebingnya yang mencekung gitu. Oke. Keren. Nah, ini kita sekarang di daerah Leang Petainya. Ini masih area depannya. Kita akan masuk lagi lebih ke dalam. Jadi memang di setiap area goanya itu dikunci untuk menghindari vandalisme. Nah, kalau kita mau masuk ya harus didampingi sama petugas dari ini Dinas Cagar Budayanya. Ini saya lupa tanya dari tadi, Bapak siapa? Haris. Bapak Haris ya. Ini di sini sebagai pemandu. Dan memang ini diwajibkan dari dinasnya kalau mau masuk harus didampingi ya Pak ya, didampingi. Untuk menghindari vandalisme segala macam. Nah kalau boleh tahu untuk tarif ada nggak secara dari dinasnya? Kalau tarif pemandu di sini Pak tidak ada. Tidak ada ini ya, tapi sukarela tamu kalau mau ngasih. Kalau sukarela, kalau Ya. dikasih alhamdulillah, kalau tidak apa-apa. Memang bagian dari Dinas Kebudayaan untuk tugas menjaga ini ya. Iya. Nah seperti itu teman-teman, mantap. Iya. Nah teman-teman, ini adalah fosil dari tumpukan sampah makanan orang-orang yang tinggal di sini dulu. Jadi ini sebenarnya adalah tumpukan kerang-kerang segala macam di sini. Ada tulang ikan juga, tapi di sini lagi nggak kelihatan sih harusnya. Nah, jadi setelah makan mereka tumpuk-tumpuk di sini.
Jadi lama-kelamaan menjadi fosil. Ini kita dari pantai terdekat itu sekitar 20 kilo. Jadi nggak mungkin ada kerang di sini ya. Kecil kemungkinan apalagi sampai numpuk begini. Jadi memang ini bukti sejarah dari orang-orang yang pernah tinggal di sini dulu. Mereka ini tumpukannya lah di sini, sisa-sisa makanannya. Makanya ini juga bentuk apa? Tumpukan batu ini berbeda dengan batu-batu yang di sini. Karena ini adalah fosil, sementara ini memang bebatuan yang dari sananya. Seperti itu. Kayaknya ini tulang ikan deh. Nih. Ini ya? Nih. Oh gini. iya. Kayaknya itu tulang ikan itu. Ya, keren banget teman-teman. Aduh. Jalanan yang dilalui, batu-batunya, gila keren sih ini. Mantap. Chihuahua. Oke, itu selesai kita muter-puter di daerah Leang-Leang ini. Keren ya bro? Guys, keren banget. Lo aja yang orang sini Baru kali nih explore Explore. dalam. Kan ada lu. ya kalau kita berdua saya emang excited banget ya kalau tempat-tempat yang seperti ini yang mengandung informasi dan edukasi ya keren sih ini. Mantap lah Leang-Leang dan dinas budayanya di sini Sulawesi Selatan keren, acungin jempol, mantap. Ya. Oke, kita ini kelar, kita balik lagi ke Makassar berarti ya. Kita cari makan dulu lah ya. Oke, siap. Cus. Oke, kita sudah kembali ke Makassar. Tadi kita dari Maros habis jalan-jalan. Sekarang kita lagi makan Coto Makassar. Kita lagi makan di Coto Makassar Daeng Tayang. Nah, ini. Nah, Coto itu bukan soto ya. Nah, saya makan nih pakai ketupat, tadi juga sudah pakai buras juga. Kayak gitu. Mantap, enak ini. Makan Caca Tarui. Yeay, akhirnya yang ditunggu-tunggu kalau balik ke Makassar adalah makan pisang hijau. Jadi Dulu kemarin sebelumnya itu, ya. kita udah pernah makan, tapi buru-buru. Ya, Jadi nggak dan waktu menikmati. itu dan tidak nge-vlog juga. Nah, sekarang kita balik lagi ingin menikmati dan nih. Ya, ini dia penampakannya guys. Ayo, coba ya. Wow, lengkap banget. Nah, adonannya ini yang susah bikin supaya bisa lengket ke pisangnya. Seperti itu. Nah, enak atau tidaknya pisang hijau itu ya ditentukan oleh si adonan yang hijaunya ini. Kalau pisangnya sih ya gitu-gitu doang. Nah, lalu sisanya ya es krim, kasih kayak santan gini, terus kasih sirup. Ini juga sirupnya sirup DT khas Makassar. Nggak ada di daerah lain. Ini sirup rasa pisang Ambon. Caca Tarui. Oke, jadi ini hari keempat di Makassar dan kemungkinan sore ini motor akan masuk di kargo karena kapalnya besok pagi baru jalan. Jadi kita agak tricky. Misalnya ini sebagian setback sudah kita penuhin lagi buat dipasang lagi di motor. Terus ribetnya karena ini ya, karena apa? Misahin, soalnya kan kita masih harus nambah hari di sini. Jadi kita Iya. harus misahin baju dulu. Terus yang kayak helm juga nggak mungkin ditenteng-tenteng di pesawat, ribet. Nah, iya. Jadi ngakal-ngakalin. Terus kan Terus sepatu riding yang kayak gini nih, ini juga Cukup makan tempat. bingung. Terus Ini kita minta sama Bro kardus. Geri kemarin ada kardus. Jadi ini jaket sama kayaknya celana touring tuh di dalamnya. kita masukin di bagasi pesawat. Ya ribet lah. Ya, begitulah. Kayak pindahan ya. Naik motor tapi pindahan. Jadi mesti pinter-pinter benar-benar ngakalin gimana caranya supaya barang yang biasanya kan kita satu ini yang dipakai jaket, celana touring segala macam, helm dipakai, terus box sama apa full. Nah sekarang jaket touring, celana touring, helm kan kita nggak pakai, sepatu touringnya juga kita nggak pakai, kita pakai sepatu cats biasa. Lalu nah itu gimana taruhnya ke dalam box yang tadinya sudah penuh, bagasi sudah penuh. Lalu baju yang kita pakai selama motor sudah dikirim sampai kita terbang ke Surabaya juga apanya itu akhirnya. Tapi untung sih ada dapat kardus itu nanti besok kita tenteng masuk dalam pesawat, ya lumayan lah ya, kebantu juga. Tapi
Ya ribet lah pokoknya. Tapi Foni jago sih packingnya. Dia yang atur segala macem. Ya. Oke. Let's go. Mau sarapan dulu ya. Iya. Oke. Ya, cheers. Jadi ini kita ada di depan Tugu Center Point of Indonesia di Makassar. Tapi ini sebenarnya bukan center point aslinya. Center point aslinya ada di Desa Sopeng. Di Sopeng di Desa Umpungeng. Cuman ya jalurnya ke situ susah banget. Kita rencana kemarin mau ke situ tapi nggak jadi gara-gara ya tidak memungkinkan lah untuk PCX naik ke situ. So kita harus cukup puas diri dengan foto di sini aja. Oke, ini ban Urban Grip yang kita pakai selama di Sulawesi 6.200 kilo lebih. Yang belakangnya memang sudah sudah hampir habis. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai. Nah, yang depannya masih bagus banget ini. Pengurangannya cuma dikit. Nah, ini kita sudah ganti lagi dengan si Razor XP yang dulu kita pakai dari Padang sampai Makassar. Kita akan gunakan lagi dari Makassar sampai ke Padang lagi. Depan belakang sama ini juga. Ini oke buat lumpur, buat apa kemarin kita di jalan bagus banget. Oke, ini motornya sudah ready, sidebag sudah kembali terpasang, box sudah ini lagi. Ya karena pertimbangan kapal lalu waktu juga akhirnya kita memutuskan untuk kirim motor ini lewat kargo. Dan kita akan nanti kita timingnya ketika si motor ini sampai. Sekarang kan hari Kamis, si motornya ini akan sampai di Sabtu sore. Nah jadi Sabtu siang kita baru naik pesawat aja dari Makassar ke Surabaya. Habis itu minggunya baru kita riding dari Surabaya untuk jalur pulang. So ini kita dibantu sama dari pihak Sumber Sakti untuk pengiriman motornya. Ya thank you banget lah ya. Kita jadi terbantu banget. Kita jadi terbantu banget. Thank you buat Sumber Sakti, untuk Pak Jenal, Bu Yuli, Pak Jemi terutama sih. Nah, ya. So motornya kita tinggal. Bye bye PCX. Bye bye. Nah berhubung motor udah nggak ada, jadi kita jalan kaki dari hotel nih kita ke Fort Rotterdam. Yuk kita jalan. Oke, guys, kemarin kan kita memutuskan untuk ya udah motor aja yang naik kapal, kita naik pesawat. Nah, harusnya tadi kita baru dapat kabar sih tadi. Jadi harusnya kapal itu berangkatnya pagi. Sehingga sampainya sore besok di Surabaya. Dan kita masih punya waktu, masih bisa untuk ambil motor itu Sabtu sore itu juga di kantor kargonya. Ya, jadi hari Minggu bisa langsung riding kan? Ya, nah ternyata hari ini kita lihat di jadwal kapalnya itu geser jamnya berangkat sore. Dan sampainya di Surabaya itu Sabtu malam. Saya langsung kontak ke orang kargonya. Dengan begitu ternyata mereka bilang, wah tidak bisa diambil Sabtu malam. Karena tetap bagaimanapun yang namanya kargo itu mereka harus proses dulu di kantornya. Nggak bisa langsung ambil begitu saja di pelabuhan. Nah karena sampainya Sabtu malam, ya kantornya udah tutup. Dan hari Minggunya mereka tutup. Jadi baru bisa ngambil motor itu hari Senin. Wow. Karena ini berarti tertunda lagi waktunya. Ya tahu kalau begitu Senin ya sekaliannya kita ini ya tunggu kapal yang hari Senin. Dan kita dapat infonya itu sudah telat dan kita sudah beli tiket pesawat buat ke Surabaya besok.
karena udah pasti di motor bakal dikirim. Iya, sudah dikirim. Sekarang tinggal kitanya aja gitu. Dan ya beli tiket pesawat. akhirnya bakal stuck lagi di Surabaya sampai Senin, dan mudah-mudahan banget hari Senin itu pagi-pagi motor sudah bisa diambil, jadi kita bisa abis itu langsung riding lagi, lanjut yang jalan. Kalau enggak ya terpaksa tambah lagi sehari lagi di Surabaya karena kalau terlalu sore misalnya. Tapi harusnya sih bisa lah pagi. Harusnya sih bisa. Ya gitulah. Mudah-mudahan ya. Tapi ya at the bright side-nya ya mungkin ya hari Minggu kita di Surabaya nggak ngapa-ngapain, bisa ikut misa di gereja ya. Harusnya kan Minggu pagi itu kita udah langsung jalan ke Jawa Tengah, perjalanan mungkin ke Madiun, ke Solo, dan nggak sempat ke gereja. Jadi ya mungkin itulah, udahlah ambil sisi positifnya aja. Yaudah kalau gitu. Sedih, kesel, tapi udah emang itulah bagian dari perjalanan. Harus ini kan nggak semuanya sesuai rencana. Karena dari awal kita udah 3 kali ini ya, kapal Surabaya Makassar kacau, terus kapal Gorontalo Pagimana kacau juga. Nah ini Makassar Surabaya kacau juga. Ya udahlah, mau gimana lagi? Karena jaraknya antar pulau yang jauh banget ya, maksudnya ya, kayak Sumatera Jawa sih. kan dekat cuma 2 jam ya. Ya udahlah. Cuman budget sudah menipis, terlalu membengkak sekali ini biayanya, jauh di luar perkiraan kita. Ya meskipun udah pakai sponsor kan. Ya, di luar itulah pokoknya. Ya udahlah. Gak apa-apa. Pokoknya harus selalu look at the positive side supaya kita nggak stres, karena we have to enjoy the ride, guys. Ya begitulah. Oke lah, kalau gitu kita siap-siap, Mama Cem ntar lagi tiba. Oke, so Caca Tarui. Nah, ini kita sudah dijemput sama Om Oce. Halo Om. Halo. Nah, kita makan apa nih? Kita makan bakso Ati Raja yang terkenal di Kota Makassar. Wih, ini ya, bakso Ati Raja. Oke. Katanya artis sama pejabat kalau ke sini pasti ke sini Om ya? Oke. Mari kita coba. Oke, bakso Ati Rajanya udah datang, guys. Nih dia. Ini bakso spesialnya nih di sini. Ada bakso kasar. Nih. Terus ada bakso halusnya juga. Dan sebenarnya ada satu lagi bakso kotak ya Tante ya? Ya, sebenarnya ada satu lagi tuh bakso kotak. Dan ditambahin dengan gorengan. Ini bakso juga? Bukan, beda lagi, itu gorengannya. Oh, gorengannya. Unik nih. Unik ya, udah nanti kita coba rasanya. Dan ini juga kuahnya bening ya. Kalau kita kan bakso itu sudah ada ininya kayak kecap dikit atau apa. Ini benar-benar bening, baru kita racik sendiri. Seperti biasa di Makassar harus pakai jeruk nipis. Makannya juga pakai buras, dan kita minum sirup markisa. Ini sirup markisa khas Makassar ya. Karena kan kita di Sumatera ada ini dari Medan punya sirup markisanya, tapi apakah sama? Kita coba nanti. Oke, yuk mari coba. Kuahnya dulu. Oke, kuahnya sama aja kayak bakso pada umumnya. Sekarang kita coba baksonya. Ini diracik lagi pakai bumbu kuning, ini enak banget. Sambal. Sambal kuning. Bakso lembut. Kenyalnya enak ya, pas ya. Ya, dan seperti biasa di sini semua harus diracik sendiri sesuai selera, baru dicampur. Oke, saya mau coba sirup markisanya ini. Oke. Ya, kurang lebih sama sih sama yang Medan punya. Ya, sama. Mantap. Caca Tarui. Hari terakhir kita di Makassar. Motor sebagian kemarin sudah dikirim, lalu ini Motor sebagian. motornya sudah dikirim, tapi sebagian barangnya kan ada di motor gitu. Sekarang nih, ini jaket pelindung dan beberapa barang lainnya kita masukin kardus. Lalu nih sebagian barang masih di siap tunnel bag siap. Nih kita tenteng. Karena kalau dikirim di motor kan ini gampang banget udah lepasnya, jadi agak kurang safety ya, kita milih tenteng. Ya seperti itulah
Nih kita lagi siap-siap, bentar lagi mau check out, lalu dijemput sama Bro Gary. Makan siang, habis itu kita diantar ke bandara. So, bye-bye Makassar. Terima kasih atas 6 hari kita Plus bersama. beberapa hari Plus sebelumnya beberapa hari sebelumnya. waktu pertama datang ya. Ya. Semua kulinernya tidak akan kami lupakan. Oke, kita tunggu tuh, kayaknya ada WA dari Bro Gary, mungkin udah ready menjemput kita. Oke, so cheers. Ternyata yang WA kita itu tadi Om Oce dan kita dibawain makanan lagi nih, waduh. Thank you ya Om. Dari Dalamnya. Cantik Manis by Dapur Aprizon. Wah. Wah. Oh ternyata Masih ini hangat. banget ya. Oh, jadi kemarin itu kalau yang apa? Lumpur surga, putihnya di luar, sekarang ininya putihnya di tengah di dalam. Mantap. Enak. Thank you Om Oce. Thank you Nanda Apri juga. Guys, lupa, ini kita udah dijemput sama Bro Gary dari tadi dan kita udah makan ini di Konro Karebosi. Enak sih. Palu Basah Karebosi. Bukan Konro Karebosi, Palu Basah Karebosi ini. Enak nih. Ini enak. Dan kita masih mau lanjut kuliner di hari terakhir di Makassar. Cuy. Hari terakhir di Makassar, nggak lengkap kalau nggak makan pisang hijau. Dan ini penampakannya. Segitu kecanduannya ya, Iya, udah habis nih. Segitu kecanduannya dia sama pisang hijau. Jadi ini udah keberapa kalinya kita makan pisang hijau di sini, dan sebelum ke bandara mampir lagi. Iya, soalnya udah hari terakhir dan ya Enak banget. rasanya ngangenin lah. Cie. Ya udah, kita mau OTW ke bandara dulu. Bye. Sudah di pesawat. Ya tinggal menuju ke Surabaya dan lalu menunggu motor di sana, baru kita lanjut riding lagi. Semoga penerbangannya lancar jaya. Tadi kata pilotnya sih Berawan. agak berawan ya, tapi ya Oke lah. semoga aman-aman saja. Oke, bye-bye Makassar. Surabaya. Oke, barangnya udah sampai, kita lanjut. Coroknya bentar deh. Nah, ini dijemput sama kawan. Thank you kawan. Oke, kita langsung lanjut ke rumah Cirevi.